Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu lagi bersama dengan saya, Farah Virgianita Pangadungan dalam pembelajaran matematika. Dan hari ini dalam pembelajaran geometri dan pengukuran. Geometri dan pengukuran untuk mata kuliah di semester 3 PGSD. Dan hari ini pertemuan pertama ya terkait tentang masih kita membahas dulu tentang apa itu geometri, unsur-unsur pada geometri atau istilah-istilah dalam geometri yang akan nantinya kita gunakan dalam pembelajaran selanjutnya, terutama dalam pembahasan bangun datar, bangun ruang, geometri transformasi, dan tentang pengukuran dalam geometri. Oke. Kita masuk pada materi dulu yang awal membahas tentang sejarah dari geometri. Oke, kita sering mengenal yang namanya Euclid. Ya, Euclid adalah bapak geometri, jadi terkenal dengan sebutan sebagai bapak geometri yang memiliki produk yang sangat monumental, yaitu disebut dengan Die Element, buku Euclid ini. Dan Euclid sendiri merupakan matematikawan yang lahir di Alexandria, Mesir. Nah, sejarah geometri Euclid. Geometri sendiri berasal dari dua kata, yaitu geo dan metria. Pada awalnya, pada zaman Mesir kuno, geometri itu sudah diperkenalkan sebagai ilmu dalam perhitungan tanah untuk perpajakan. Nah, terus di dalam peradaban Yunani, geometri sendiri digunakan untuk menyusun aturan pengukuran daerah dengan bukti-bukti. Awalnya geometri hanya menitik beratkan pada jarak, luas, dan volume. Kemudian geometri ini sendiri telah diletakkan dalam bentuk aksioma Euclid membentuk geometri Euclid. Oke, ini perjalanan sejarah dari geometri sampai ada namanya buku Die Element yang dibuat oleh Euclid. Oke, ini bukunya Die Element. Nah, dalam buku 1-6 dari Euclid ini terdapat 23 definisi, 5 postulat, 5 aksioma, dan 48 dalil atau proposisi. Nah, apa itu aksioma, postulat, proposisi, atau dalil? Ada definisi, teorema, korolari, dan seterusnya. Aksioma sendiri itu relasi. Jadi, pernyataan matematika yang disepakati benar tanpa perlu dibuktikan dan berlaku di semua cabang ilmu. Berbeda dengan postulat, kalau postulat dia hanya berlaku untuk satu ilmu tertentu saja, tapi sama-sama disepakati bernilai benar tanpa perlu pembuktian. Nah, proposisi sendiri suatu pernyataan matematika yang disusun melalui definisi-definisi atau aksioma dan masih memerlukan pembuktian. Sedangkan definisi itu pernyataan atau penjelasan singkat dan jelas mengenai suatu konsep atau unsur matematika dengan menggunakan pengertian pangkal atau definisi sebelumnya. Kemudian ada teorema. Teorema adalah suatu pernyataan matematika yang masih memerlukan pembuktian. Dan pernyataan itu dapat ditunjukkan bernilai benar atau tidak. Lemma itu adalah teorema sederhana. Lalu ada korolari, yaitu suatu pernyataan yang secara langsung diperoleh dari teorema yang sudah dibuktikan. Oke, itu istilah-istilah yang akan sering kita temui dalam pembelajaran geometri. Teorema, definisi, dalil atau proposisi, kemudian aksioma. Oke, dalam pembelajaran geometri dan pengukuran ini kita akan bahas tentang geometri bidang datar, geometri bangun ruang, geometri transformasi, dan pengukuran. Oke. Ini untuk bentuk. Nah, sekarang kita membahas tentang unsur-unsur lagi dalam geometri. Dalam geometri ada unsur yang tidak didefinisikan dan ada unsur yang didefinisikan. Untuk unsur yang tidak didefinisikan itu merupakan suatu konsep yang sebenarnya mudah untuk dipahami.
tapi sulit untuk dibuat definisinya, sehingga unsur tersebut tidak didefinisikan. Contohnya adalah titik, garis, dan bidang. Oke, kita akan bahas tentang titik, garis, dan bidang ini. Unsur yang tidak didefinisikan ini termasuk pada konsep pangkal. Jadi dalam geometri istilahnya adalah konsep pangkal. Nah, konsep pangkal ini ada dua, yaitu unsur dan berupa relasi. Nah, unsur yang tidak didefinisikan atau unsur primitif tadi sudah saya sebutkan bahwa itu adalah titik, garis, dan bidang. Sedangkan untuk dalam bentuk relasi itu adalah melalui dan antara. Nah, itu juga kata-kata ini juga akan banyak ditemui dalam geometri. Nah, yang pertama kita akan bahas tentang titik. Titik itu unsur yang tidak dapat didefinisikan. Jadi unsur yang tidak didefinisikan, titik suatu konsep yang abstrak, yang tidak berbentuk dan tidak berwujud. Titik ditentukan oleh letaknya, tetapi tidak memiliki ukuran atau besaran, sehingga dikatakan bahwa titik tidak berdimensi. Sebagai contoh ini ada titik D. Selanjutnya kita bahas tentang garis. Garis itu panjangnya tidak terbatas, hanya memiliki ukuran panjang, nanti hubungannya dengan ruas garis kalau ukuran panjang. Sehingga dikatakan bahwa garis itu berdimensi 1. Itu contohnya, tadi ada garis K dan garis AB. Jadi penamaan garis itu, jadi ya jika ada yang bertanya tentang penamaan garis ada dua cara, yaitu dengan menggunakan satu huruf atau dua huruf. Kalau menggunakan satu huruf, berarti kita menggunakan huruf non kapital. Tapi kalau kita menggunakan dua huruf, kita menggunakan huruf kapital, karena itu menunjukkan titik. Jadi titik itu selalu ditunjukkan dengan huruf kapital. Contoh ada titik A dan titik B, jadi berada pada garis AB, sehingga garis ini disebut dengan garis AB, karena garis tersebut melalui titik A dan titik B. Atau bisa juga kita menggunakan dengan satu huruf saja, yaitu dengan huruf non kapital. Jadi seperti ini ya untuk penamaannya. Kemudian kita lanjut kepada bidang. Sama, bidang juga termasuk unsur yang tidak didefinisikan. Bidang itu rata tak terbatas, tak mempunyai tebal, hanya memiliki ukuran panjang dan lebar, sehingga dikatakan bahwa bidang itu berdimensi 2. Sebagai contoh ini ada bidang alfa. Selanjutnya kita akan bahas tentang unsur yang didefinisikan. Unsur yang didefinisikan itu adalah suatu konsep yang dikembangkan dari unsur yang tidak didefinisikan. Contohnya ada sinar garis, segitiga, segi empat. Nah, kalau sinar garis berarti ada hubungannya juga dengan unsur yang tidak didefinisikan, yaitu titik. Ada hubungannya dengan garis. Nah. Selanjutnya kita bahas konsep atau unsur yang didefinisikan, yaitu yang pertama sinar garis. Jadi ini simbol sinar garis, jadi panahnya satu nih ya. Sinar garis AB itu adalah gabungan titik A, B, dan seluruh titik P yang mungkin berada di antara titik A dan B atau berada setelah titik B. Jadi A itu titik pangkalnya, sehingga dia diperpanjang hanya ke arah B. Sehingga dapat dikatakan sinar garis AB itu merupakan gabungan dari titik A, titik B, dan seluruh titik P yang berada di antara titik A atau B atau berada setelah B. Kemudian ada yang namanya ini sinar garis AB dan sinar garis AC itu akan berpotongan jika dan hanya jika titik A itu berada di antara B dan C. Jadi sinar garis AB dan sinar garis AC itu akan berpotongan jika dan hanya jika titik A itu berada di antara titik B dan titik C. Jadi titik A itu sebagai titik potongnya. Titik persekutuan bisa juga dibilang seperti itu. Selanjutnya adalah ruas garis atau segmen garis. Nah, ini simbolnya. Jadi tidak ada tanda panah karena
untuk ruas garis itu memiliki titik pangkal dan titik ujung. Jadi dia dibatasi oleh 2 buah titik. Jadi ruas garis AB itu adalah kumpulan dari titik A, titik B, dan seluruh titik yang berada di antara titik A dan titik B. Karena titik A adalah end point-nya, titik B juga end point-nya, di titik pangkal dan titik ujung. Nah, panjang dari ruas garis itu didefinisikan sebagai jarak antara dua titik poin dari garis tersebut. End point, atau titik pangkal dan titik ujung. Sedangkan midpoint atau titik tengah dari ruas garis itu adalah titik yang membagi ruas garis menjadi sama panjang. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa sinar garis itu suatu ruas garis yang berawal dari satu titik pangkal dan memanjang secara terbatas ke satu arah. Sedangkan ruas garis itu garis yang dibatasi oleh 2 buah titik, sehingga dia memiliki panjang. Maka bila kita menyebutkan panjang, kita menyebutkan panjang ruas garis ya sebenarnya. Oke, melalui 2 titik yang telah ditentukan, kita hanya bisa membuat satu garis saja. Jadi, seperti ruas garis, ya kan? Jadi kalau ada 2 titik pangkal, titik ujung, kita hanya bisa bikin satu ruas garis itu saja. Berbeda ketika kita punya satu titik saja, maka kita bisa membuat lebih dari satu garis. Nah, ini ilustrasinya. Untuk garis itu ada panah kiri kanan, kemudian kalau ruas garis tidak ada panah, dan kalau sinar garis ada panah satu arah, satu saja. Sedangkan untuk panjang ruas garis, jadi simbolnya seperti ini, tidak ada lagi tanda di atasnya, itu mengartikan panjang dari ruas garis AB ini. Jadi kalau ruas garis ada lambang ininya ya. Nah, seperti itu ilustrasinya. Sekarang kita bahas tentang kedudukan titik terhadap garis. Yang pertama, titik terletak pada garis. Nah, seperti ini. Contoh, saya punya garis G dan ada titik A dan titik B. Titik A dan titik B ini dikatakan terletak pada garis G jika titik A dapat dilalui oleh garis G. Oke, kita lihat bahwa garis G ini melalui titik A dan titik B. Maka titik A dan titik B itu terletak pada garis G. Selanjutnya titik di luar garis. Sebuah titik A dikatakan berada di luar garis G jika titik A tidak dapat dilalui oleh garis G. Sebagai ini. Jadi walaupun saya dapat lihat bahwa sebenarnya ini karena ini garis, sebenarnya ini garis ya, tidak berbatas. Tapi tetap saja walaupun dia tidak terbatas, saya perpanjang pun dia tidak akan pernah tidak akan pernah melalui titik A ini, sehingga dikatakan titik A itu berada di luar garis G. Kemudian kedudukan titik terhadap bidang. Ada titik yang terletak pada bidang. Sebagai contoh, sebuah titik A dikatakan terletak pada bidang alfa jika titik A dapat dilalui oleh bidang alfa. Ini ada bidang alfa, kemudian ada titik A. Nah, jadi titik A ini terletak pada bidang alfa. Selanjutnya ada titik di luar bidang. Sebuah titik A dikatakan berada di luar bidang alfa jika titik A tidak dapat dilalui oleh bidang alfa. Seperti ini. Oke. Selanjutnya tentang kedudukan kedudukan garis terhadap garis dan garis terhadap bidang. Kita bahas dulu kedudukan garis terhadap garis. Itu ada 3 kemungkinan, yaitu kemungkinan garis itu berpotongan atau garis itu sejajar atau garis itu bersilangan. Kita bahas dulu garis berpotongan. 2 buah garis G dan H dikatakan berpotongan jika kedua garis itu terletak pada sebuah bidang dan memiliki sebuah titik persekutuan. Titik persekutuan ini disebut juga dengan titik potong. Sebagai contoh, titik G dan H ini berpotongan di titik A. Dan titik A inilah yang disebut dengan titik potong atau titik persekutuan.
Sekarang garis berhimpit. Jika G dan H memiliki titik potong atau titik persekutuan lebih dari satu, maka G dan H dikatakan berhimpit. Sebagai contoh, ini ada bidang beta, kemudian ada garis G, kemudian ada garis AB, karena garis tersebut dilalui oleh garis G. Nah, garis G dan garis H berhimpit pada titik A dan titik B. A dan B disebut juga titik potong atau titik persekutuan. Kemudian dua garis sejajar. Dua buah garis G dan H dikatakan sejajar jika kedua garis itu terletak pada sebuah bidang yang sama, garis bawahi ya, bidang yang sama, dan tidak memiliki satupun titik persekutuan. Ini contoh seperti ini. Ada garis G dan garis H terletak pada bidang alfa, namun mereka tidak berpotongan dan tidak memiliki satupun titik persekutuan. Kemudian dua garis bersilangan. Dua buah garis G dan H dikatakan bersilangan jika kedua garis itu tidak terletak pada sebuah bidang yang sama. Sebagai contoh, G itu terletak pada bidang alfa, sedangkan H itu sebenarnya tidak terletak pada bidang alfa. Jadi itu kayak menembus bidang alfa ya. Nah, jika garis G dan H tidak berpotongan dan tidak sejajar, maka garis G dan H itu pastilah bersilangan. Oke, contoh dan jawab. Contoh, diketahui kubus ABCD EFGH rusuk AB sebagai wakil garis G. Yang ditanya, garis-garis yang berpotongan, kemudian garis-garis yang sejajar, lalu garis-garis yang bersilangan dengan garis G. Jadi berpotongan, sejajar, dan bersilangan. Garis G ini di bawah yang warna merah. Yang berpotongan dengan garis G apa saja? Garis BF, garis AE, garis AD, garis BC. Oke, kemudian garis-garis yang sejajar dengan garis G. Ada garis EF, garis HG, ada garis CD. Ini yang sejajar. Oke, coba dijawab dulu. Yang mana yang berpotongan, mana yang sejajar, mana yang bersilangan. Oke, jika sudah, kita bahas. Ini untuk yang berpotongan. Ini hubungannya dengan garis yang sejajar dengan garis G. Kemudian garis-garis yang bersilangan dengan garis G adalah garis CG, DH, EH, dan FG. Nah ini. Garis-garis yang berpotongan itu ada garis AD, kemudian ada garis AE, kemudian ada garis BC, kemudian ada garis BF. Nah, garis-garis yang sejajar dengan garis G itu garis-garis DC, jadi yang di bawah sini nih sejajar nih. Kemudian DH, EF, kemudian HB, HG ya, HG, DC, EF. Garis-garis yang bersilangan dengan garis G adalah garis CG ya, garis DH, EH, dan FG. Oke, selanjutnya adalah aksioma dua garis sejajar. Nah, aksioma dua garis sejajar ini akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Oke, sampai di sini dulu pertemuan kita. Sampai berjumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Tetap jaga kesehatan dan salam sehat.